Shalom, shalom dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Allah, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah kami yang baik, pencipta langit dan bumi, Engkau yang memelihara, Engkau yang melindungi kami sampai saat ini. Keberadaan kami semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Allah. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sucikan, kuduskan seluruh hidup kami. Agar supaya setiap ayat firman Allah, setiap firman-Mu yang disampaikan dapat kami terima dan dapat kami mengerti melalui kuat kuasa Roh Kudus. Dan lebih dari itu Tuhan, Engkau akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih banyak Tuhan. Jemaat Narwastu yang akan mendengarkan renungan firman Allah, bahkan siapa saja yang dapat mendengar renungan ini, biarlah mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Allah. Kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Renungan firman Allah saat ini saya ambil di dalam Yeremia pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-3. Bunyinya demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama di tempat ini. Judul renungan firman Allah saat ini adalah Dengarlah Suara Tuhan. Di dalam ayat itu ada kata perbaikilah. Perbaikilah berarti ada hal-hal yang rusak, ada yang salah, ada yang tidak benar, atau ada yang tidak beres. Kalau kita memperhatikan, yang menunjukkan hal-hal yang rusak, hal-hal yang benar, hal-hal yang tidak benar, dan hal-hal yang tidak beres itu adalah tingkah langkah dan perbuatan manusia. Nah, saya tidak tahu apa yang saudara sudah lakukan dan sedang lakukan saat ini. Tetapi mari kita berpikir dan mari kita ingat. Bahkan mari kita melihat di dalam diri kita sendiri apa yang telah kita perbuat, apa yang pernah kita lakukan selama ini. Kita harus mengaku di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati bahwa kita adalah orang yang banyak salah. Kita adalah orang yang berdosa. Nah, itulah sebabnya saudaraku yang kekasih dalam kasih Kristus, ada satu contoh yang sangat sederhana. Bila sebuah mobil rusak, maka mobil itu harus diperbaiki. Dan untuk memperbaiki mobil yang rusak itu, kadang-kadang harus diketok, kadang-kadang harus digosok, agar supaya mobil itu berubah menjadi mobil yang baik, bahkan menjadi mobil yang lebih baik lagi. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Seringkali Tuhan mau memproses kita agar supaya hidup kita lebih baik dari hari-hari yang sudah lalu. Seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami proses dan ujian. Seringkali hidup kita harus digosok. Seringkali hidup kita harus diketok agar supaya kita mau sadar dan mengerti bahwa ternyata selama ini apa yang kita lakukan tidak benar di hadapan Tuhan.
Saudara, apa yang kita lakukan agar supaya langkah perbuatan kita mengalami perubahan ataupun diubahkan oleh Tuhan? Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-23, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepadamu. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, dengarlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Jadi, hanya orang yang mendengar suara Tuhan yang akan mengalami perubahan. Hanya orang yang mendengar suara Tuhan, hidup mereka dibaharui. Hanya orang yang membuka hati dan hidup mereka segenap hidup mereka, maka mereka akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Hanya orang yang hidupnya sudah dirubah oleh Tuhan yang akan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau Allahku. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik di dalam kehidupanku. Dan hanya mereka yang sudah dibaharui oleh Tuhan yang akan Tuhan katakan, Engkau adalah umatku. Saudara yang kekasih di dalam kasih Kristus, biarlah di dalam menjalani hidup ini kita selalu mengingat apa yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Kemudian hal yang kedua, saudara, apa yang kita lakukan agar supaya langkah kita, agar supaya hidup kita mengalami perubahan. Yang kedua adalah mengikuti seluruh jalan yang Tuhan perintahkan. Sekali lagi ayatnya yang ke-23, supaya dibaharui, maka kita harus mendengar suara Tuhan dan harus mengikuti jalan Tuhan. Orang yang sudah mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti akan mengikuti, pasti akan melakukan jalan-jalannya Tuhan. Kita harus ingat, jalan Tuhan yang harus kita ikuti, yang harus kita lalui memang tidak mudah. Dan kita menyadari, siapakah aku ini? Kita adalah manusia yang terbatas, punya kekuatan yang terbatas. Nah, itulah sebabnya dalam menjalani hidup yang penuh tantangan, yang tidak mudah ini, kita selalu mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Roh Kudus, pimpinlah hidupku. Roh Kudus, peganglah tanganku, agar supaya berat apapun, seberat apapun jalan yang harus kita lalui, pasti kita bisa. Nah, saudara, setelah kita mendengar dan mengikuti perintah firman Allah dan kita dibaharui oleh Tuhan, maka hidup ini berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Kata bersama-sama ya berarti kemana saja kita pergi, Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Apa saja yang kita perbuat dan kita lakukan, Tuhan pasti menolong. Dan saudara, setelah kita berubah, dan apabila Dia bersama-sama dengan kita, maka sebagaimana apa yang dikatakan di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dengan kata lain, setelah berubah dan Dia bersama-sama dengan kita, maka kebahagiaan akan menjadi milik kita. Maka kebahagiaan akan menjadi milik saya dan saudara.
Di dalam ayat yang lain juga berkata, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, inilah jaminan bagi saya dan saudara yang mendengar, yang melakukan setiap kebenaran firman Allah. Hidup kita akan berbahagia karena apa? Karena Dia bersama-sama dengan kita. Dia di sini adalah Allah kita yang empunya hidup kita. Dia adalah sumber dari segala berkat. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya akan baca di dalam Ulangan pasalnya yang ke-28. Setelah kita mendengar dan melakukan firman Allah, maka hidup kita diubahkan oleh Tuhan, ya. Maka ini janji Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Ulangan pasalnya yang ke-28, saya akan baca mulai ayatnya yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandungmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudaraku yang kekasih dalam kasih Kristus, kita melihat ini adalah janji Tuhan bagi bagi setiap orang yang mendengar suara Tuhan, bahkan yang melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Saudara yang kekasih, betapa berbahagianya kita sebagai umat Tuhan. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk tidak percaya, untuk tidak mendengar, dan untuk tidak melakukan setiap kebenaran firman Allah. Kemudian hal yang berikut, saudara, akibat apabila hidup ini tidak berubah, dengan kata lain, akibat hidup ini apabila kita tetap melakukan kejahatan ataupun kita tetap melakukan dosa. Yeremia pasalnya yang kedua, ya. Yeremia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19.
kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Inilah kata firman Allah bagi siapa yang hidup dalam dosa dan tetap melakukan kejahatan. Betapa ngerinya hidup ini apabila kita mau melakukan ataupun apabila kita tidak mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup ini. Di dalam Yeremia 6 ayatnya yang ke-12, Yeremia 6 ayatnya yang ke-12, rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain, bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, rumah di sini adalah gambaran dari tempat tinggal, tempat kediaman ataupun tempat berteduh ataupun tempat persekutuan. Kemudian ladang-ladang gambaran daripada sumber penghasilan, sumber penghidupan. Kemudian istri di sini, ya, apabila saya dan saudara sudah berkeluarga, istri adalah tempat kita mencurahkan kasih sayang. Kepada istri kita akan memberikan cinta kita, kasih sayang dengan sepenuh hati. Nah saudara, apabila kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau, dengan kata lain kita tetap melakukan dosa dan kejahatan, maka rumah tempat kediaman kita akan beralih kepada orang lain. Lebih dari itu saudara, maka persekutuan selama ini ada di dalam keluarga saya dan saudara akan hilang. Dan di sini juga ladang-ladang adalah sumber penghasilan. Ladang ini berbicara tentang sumber penghidupan. Tuhan akan menutup segala pintu berkat apabila kita tetap hidup di dalam dosa. Kemudian saudara, saya katakan tadi ya, istri ya adalah tempat kita mencurahkan kasih sayang saya dan saudara. Apabila kita tetap berbuat dosa dan hidup tidak benar di hadapan Tuhan, maka rasa cinta, kasih sayang itu akan hilang dari kehidupan saya dan saudara. Saudara mau pilih yang mana? Tetapi saya yakin dan percaya, dengan kita mendengar dan membaca beberapa ayat firman Allah, saya dan saudara pasti sudah mengerti dan pasti kita akan memilih. Dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau diubahkan oleh Tuhan. Hidup saya mau dibaharui oleh Tuhan. Dan apabila saya mau diubahkan oleh Tuhan, hari ini dan seterusnya, saya mau mendengarkan firman Allah. Dan saya mau mengikuti dan melakukan setiap perintah Tuhan. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu
pernah berhenti. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Demikianlah renungan firman Allah. Semoga siapapun yang mendengarkan renungan ini diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat pagi hari ini. Engkau menjamah hati kami semuanya supaya kami dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, dengan sukacita dan penuh rasa syukur kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.